Halo, halo, halo close friend, halo. Perkenalkan diri Anda. Oke, nama saya Dandi Wahyu Kurniawan atau lebih kenal sebagai Glenn atau Glenn News di akun Instagram saya. Orang biasanya mengenal kamu sebagai apa? Pelatih fitness sih, kayak apa ya? Personal trainer, tapi terlalu jauh sih kalau itu menurut saya. Saya lebih cocoknya lebih di praktisi kebugaran sih. Itu lebih cocok mungkin ya. Karena saya nggak mau menggurui lah. Trainer juga. Waduh, terlalu jauh itu. Siapa sih nggak skrip kira? Boleh ceritain nggak perjalanan ya waktu sekolah? Ketika kamu mengambil jurusan apa? SMK saya dulu di perkapalan ngambil jurusan ship design ya atau teknik gambar kapal. Sempat lanjut studi lagi tuh kayak ambil cuman lanjut di beberapa semester ya. 2 semester doang di PPNS lalu aku memutuskan diri untuk out karena ada ya something lah. Oke gini ya, pas mau masuk sekolah pernah kepikiran nggak sih mau ngambil jurusan apa? Pernah sih kayak lebih interest ke suatu bidang ya karena kenapa saya memilih ambil jurusan gambar waktu itu karena saya lebih banyak porsi eksplorasi desain di situ. Jadi detail-detail seperti sebuah bangunan kapal itu banyak dieksplor di jurusan desain kapal. Itu semua mau kamu bukan atau kemauan orang tua? Semuanya pure mau aku sendiri. Pernah nggak bekerja di bidang jurusan tadi, desain kapal? Pernah sih, cuman berapa bulan dulu? 6 bulan ya, kontrak 6 bulan di suatu perusahaan kapal di daerah Pasuruan sana. Sebagai apa? Sebagai drafter, ya desain kapal sih, tapi nggak overall ya. Cuma desain beberapa segmen aja, detail gitu, terus diproduksi. Terus ngapain nggak lanjutin kerja di bidangmu sendiri? Kenapa kamu milih jadi trainer Zumba? Nggak sumpah, bro. Apa ya, mungkin karena ya ada suatu rasa bosan mungkin ya. Karena ya waktu itu mungkin pabrik lagi kondisinya lagi sepi banget orderan. Ya udah aku memutuskan untuk ya wes lah, udah nggak nerusin lagi waktu itu. Terus untuk kalau di dunia gym aku kenalnya udah lama, udah dari tahun 2014 kalau nggak 15 itu udah mulai aktif nekun di bidang olahraga tersebut. Kalau boleh kenapa lebih milih gym? Kamu nggak yang lain? Soalnya gini mungkin dari kecil ya aku jarang main gitu kayak anak-anak pada umumnya yang mereka bisa main apa aja kayak main bola, main volley itu aku bener-bener nggak bisa. Dan juga saya dulu suka karakter superhero gitu, badannya bagus-bagus, atletis gitu, kayak wah. Coba tunjuk gimana ya? Bisa nih. Gimana kan? Terus memutuskan untuk menggeluti dunia tersebut. Bawa minyak nggak? Waduh. Buat apa nih? Terus kenapa kamu nggak milih pekerjaan yang sesuai bidang? Kenapa kok lebih milih jadi trainer? Ya mungkin aku lebih juga lama terjun di dunia fitness juga. Waktu itu juga ada tawaran tentang lo ayo mau gabung ngelatih temen gue gitu. Oh oke lah gas gitu, berhubung aku juga ada waktu luang nih, terus ya wes lah ayo. Jadi kayak percobaan di situ, terus kok enak ya istabari. Akhirnya memutuskan untuk melakukan itu gitu. Jadi lebih ke ya aku mungkin ya bisa sih waktunya, mungkin ada waktunya juga. Terus juga aku juga ada ilmunya juga di situ. Jadi tinggal nerapinnya aja gitu. Berapa orang yang jadi trainer? Kalau sekarang ya mungkin ada sekitar 2 atau 3-an. Mungkin kalau dulu udah bahkan puluhan orang mungkin udah gabung. Umur gender? Kebanyakan Mayoritas anak-anak SMA dan anak-anak kuliahan sih. gendernya Ya cowok cewek. lebih banyak cewek.
Enggak sih, cowok lah. Main aman bosku. Fuck. Trainernya di mana? Lokasinya di mana? Untuk lokasi fitness sendiri di Gading Fajar depan SMA 2 ada ruko-ruko situ masuk. Ada nggak cerita yang menarik dari jadi trainer? Mungkin akhirnya kayak apa ya? Mungkin bagian-bagian tersulit ya mungkin. Kayak aku udah nge-gym nih lama udah join tapi nggak ada hasil, nggak ada hasil yang kelihatan nih gitu. Akhirnya ya orang-orang tersebut ya nyalainnya ke saya gitu. Padahal ya balik lagi ke diri sendiri masing-masing gitu. Apakah pola makannya sudah benar, sudah dijaga, lifestyle-nya bagaimana, itu juga mendukung penuh ya dalam untuk kesuksesan program. Berarti diri sendiri ya? Karena kunci dari sebuah kesehatan itu adalah kemandirian, bukan ketergantungan. Boleh tahu harga Sewa anjir. harga sewa trainer? Gak dijual. Fuck lah. Tuh, anu 300.000 kan sampai 350.000 ya, satu bulan. Oh, bulanan. Berarti Iya. bulanan. 1 minggu 4 kali pertemuan. 1 minggu 4 kali pertemuan. Jadi 4 kali 4 16 kali pertemuan dalam 1 bulan. Itu biasanya sih. Terus lama-lama menjadi trainer gym ini nyaman nggak? Ya nyaman nggak nyaman sih. Ya nyaman aja. Pekerjaannya? Heeh. Nyamannya apa nggak nyamannya? Ya mungkin nyamannya kita sudah melakukan pekerjaan, melakukan profesi sama dibarengi dengan olahraga juga gitu. Tapi kalau nggak nyamannya ya kalau kita melayani terlalu open member banyak banget slot itu, waduh, pecah dah. Sebenarnya aku ngerti sih kamu orangnya sangat pro pemerintah. Waduh. Menjadi sosial care. Ya, Ceritain sih. mungkin itu sebagai keresahan saya di awal-awal pandemi menyerang Indonesia. Akhirnya saya membentuk beberapa komunitas yang bergerak di bidang sosial juga, yaitu side project lah, kayak di waktu luang lah saya membangun komunitas itu untuk mengisi waktu luang. Kalau mungkin jiwa sosial mungkin sejak dulu ya, karena ya saya menekuni profesi sebagai praktisi olahraga kebugaran ini, tentunya saya juga di sini juga saya berbagi, mengedukasi juga tentang pentingnya kesehatan dan pentingnya olahraga, pentingnya untuk terus bergerak. Itu sudah saya juga memulai itu. Tapi di masa-masa awal-awal pandemi masuk di Indonesia ini kayak pemerintah nih geraknya lamban banget nih kalau menurut kacamata saya. Kayak Terus untuk memberaniin buat komunitas kecil bergerak ini, untuk memutuskan itu gimana? viral ya. Ya itu tadi itu apa? Kayak orang-orang yang tidak mampu yang mendapatkan bansos dari pemerintah itu ada yang kebagian, ada yang tidak nih, karena saya tanya langsung ke lapangan, lu kenapa kok tidak dapat bansos dari pemerintah? Katanya saya tidak ada KTP nih, saya tidak ada surat domisili. Hanya karena urusan birokrasi yang harusnya tidak penting, urusan dinas sosial itu akhirnya jadi keterlambatan untuk nolong rakyat. Jadi ya untuk komunitas-komunitas sosial ini pentingnya seperti itu, mengcover, ayo saling bantu, gotong royong. Selain itu proyek apa lagi sih yang dikecil bergerak? Kolaborasi itu. Kok bisa? Ya emang untuk kesehatan, untuk di bidang divisi kesehatan ya mengcover biaya-biaya pengobatan itu kami juga bekerjasama dengan sebuah platform crowdfunding ya, kitabisa.com seperti itu. Terus ada program-program lain seperti program pangan, itu kami
saling bantu warga untuk ayo urunan dana untuk bantu masyarakat yang tidak mampu. Terus kemarin ada isu-isu lingkungan yang sempat viral kemarin yang di 15 tahun Lapindo. Selain kegiatan sosial yang kemarin kan ada apa namanya acara yang pemutaran film. Apa ya dulu itu waktu perayaan Hari Film Nasional. Iya, Hari Film Nasional kalau nggak salah itu. Kita ada kolaborasi juga dengan Watchdog. Pemutaran film dokumenter yang berjulukin Ipan. Ya sama itu juga filmnya yang membahas isu-isu lingkungan juga sih. Sama seperti yang kasusnya di Lapindo kemarin. Karena warga yang di situ tuh warga Lapindo ya. Itu masih mengalami krisis air bersih di sana karena air bersih di sana sangat-sangat tidak layak untuk dipakai. Ya mungkin banyak ya orang yang mengkritik kayak wah pengen tok ae iso ngekek bantuan pengen tok ae mek titik ae ta sing ya gitu-gitu pasti ada lah karena ya saya personal sendiri melihat fenomena tersebut ya hanya ya wis lah biarkan aja orang berkomentar kan seperti melihat kaca dirinya sendiri. Kalau mereka komentarnya jelek ya berarti kembalikan ke personalnya tersebut. Seperti itu. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik bagi diri sendiri maupun bagi orang banyak. Dari nol banget ya karena apa yang membuat untuk bisa terkenal ya karena kita memulai berbagi itu dengan nominal yang bahkan sangat-sangat minim untuk membagikannya sekedar nasi bungkus misalnya, terus bagi-bagi ke suatu desa yang benar-benar membutuhkan atau untuk para pekerja jalanan seperti itu. Karena gerakan-gerakan itu yang nantinya akan lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Munculnya nama kecil bergerak itu dari mana? Siapa yang mencetusnya siapa? Pencetusnya ada si teman saya juga, saya berempat ya dulu itu. Kenapa namanya kecil bergerak? Karena ya itu, karena ya ada bergerak itu nggak harus kamu menunggu besar karena sama seperti analoginya kayak kamu berbagi itu nggak harus kamu nunggu kaya dulu baru kamu berbagi, tapi ya apa yang ada di diri kamu itu sharing lah, berbagi. Karena berbagi itu tidak rugi kok. Pernah merasa nyesel nggak atau ketakutan ketika jalani ini semua? Enggak sih, kayak ya semua itu ada prosesnya ya, experience kayak diomong, weh lo salah jurusan apa enggak, lo nyesel enggak? Ya bagiku enggak sih, kayak ya aku harusnya bersyukur karena diberi kesempatan untuk menjalani experience yang sangat berharga ini. Kayak misalnya teman saya ada di jurusan ilmu komunikasi misalnya, dia berkesempatan untuk menjalani studi, menjalani experience di bidang ilmu komunikasi, sedangkan saya kan tidak punya jatah lebih untuk ke sana gitu. Harusnya ya lebih disyukuri aja sih. Terus tanggapan orang tuamu, teman, saudara, pacar? Tanggapannya ya baik-baik aja sih, fine-fine aja sih. Kayak orang tua ya selalu mendukung ya. Karena di background orang tua juga nggak terlalu dikekang juga untuk kamu harus menjadi seperti ini, kamu harus ini, kamu harus jadi ini. Itu sih yang membuat saya jadi seperti ini ya, karena itu juga. Umur berapa sih sekarang? Umur 23 tahun. Terus di umur sekarang ini preferensi kamu? Ya tetap apa ya, melakukan pengembangan dan improvisasi diri sih, lebih tepatnya banyak belajar apapun itu, bidang apapun itu. Pesanmu untuk teman-teman yang salah jurusan? Untuk teman-teman yang salah jurusan itu gini ya, tidaklah bijak untuk mengatakan atau menyalahkan keadaan. Wih, ngono. Jadi ya apapun itu jurusannya ya udah lakukan, karena itu ya juga keputusanmu sendiri, di lain keputusan orang tua juga. Karena bagaimanapun juga ketika orang tua menyuruh kamu untuk masuk di jurusan itu, pasti orang tua juga ada alasan tersebut, alasan tersendiri lah. Untuk ya terus saja, lanjutkan aja, semangat. Jangan merasa salah jurusan, jangan gampang menyalahkan keadaan. Aku pengen tanya
Yoi, monggo. Balik lagi keren lagi. Siap. Itu masih kurang. Apa iki? Kurang ada soal jawaban klien Anda. Soalnya nggak ada minyak. Klien minyak. Apa itu? Ada nggak kan? Udah umur tapi tanda-tanda. Anjay. Tanda dan itu privat. Anjay. Mungkin ya mungkin ada sih kayak wah ini jangan-jangan kameramen golek tante-tante. BC bos. Sampai bungkus. Anjay. Enggak dong. Stay halal brother.